Memang bagusnya kalau miara arwana itu single tank dan nggak dicampur sama yang lain-lainnya. Jadi biar dia lebih tenang, lebih nyaman, lebih bagus lagi nggak usah pakai apa-apa bawahnya, kaca aja polos, supaya kalau ada kotoran bisa langsung diambil. Itu kalau memang kita ngejar ikan yang berkualitas. Tapi kalau pengen lihat estetika yang indah dengan batu-batuan, dengan segala macam, mesti diperhatikan. Khawatirnya menjadi salah satu tempat nongkrong bakteri yang bisa kena nular ke ikan. Tapi ada sih beberapa, saya juga piara juga arwana yang di bawahnya kasih batu dan apa suka dikasih kayu-kayuan dan lain-lainnya. So far sehat-sehat aja. Tapi saya juga coba yang cara miara seperti ini. Kalau di tempat-tempat farm arwana ataupun di showroom-showroom arwana, mereka lebih pilih ikan ya hanya ikan polos aja. Terus jangan lupa untuk dikasih heater, pemanas. Pemanasnya dikontrol suhunya ya antara 28 30 lah, 28 30. Tapi ada beberapa kasus yang ketika di set 30 terus nggak dikontrol juga, pas dipegang tuh anget banget airnya. Kasihan ikannya juga kalau terlalu panas kan. Kan heater kadang-kadang juga entah something wrong karena setelannya rusak ataupun apa, tiba-tiba jadi panas banget. Kalau dingin kasihan juga ikannya. Jadi memang suhunya suhu yang kalau bisa pakai tentu pengukur suhu ya di antara 30-an lah. 29 30 itu bagus untuk arwana. Jadi kita coba mana yang lebih disukai, apakah dobia, kecoa dobia yang besar, kecoa dobia yang kecil, atau jangkrik, atau ulet Jerman. Kita langsung coba ke ikan arwananya. Dobia ini nutrisinya jauh berlipat-lipat dibandingin jangkrik biasa. Kita lihat suka nggak arwananya. Saya baru turun aja udah ditelan ternyata. Luar biasa, suka banget ini. Sangat recommended sekali untuk ngasih kecoa dobia untuk binatang kesayangan kita. Langsung terlihat happy dan lincah setelah makan kecoa dobia tuh. Besok kita lihat pupnya kayak apa, karena penting kita lihat kotorannya dia seperti apa, karena indikator kesehatan hewan khususnya ikan juga terlihat dari kotorannya juga. Ya, kita coba pakai dobia yang paling kecil. Dia suka nggak ya? Kita lihat. Ternyata langsung dimakan tanpa beban. Oke, sekarang kita coba lagi pakai dobia yang besar tapi dalam keadaan mati. Ini dobia yang besar dalam keadaan mati. Ini dobia yang besar dalam keadaan mati. Ini sebenarnya lagi ganti kulit sih, jadi lembut. Kita coba taruh. Kita lihat. Oh, langsung dimakan. Suka banget ya. Si Super Red ini suka banget sama kecoa dobia. Ya, ini kalau dikasih jangkrik, ya dia tetap suka sih. Tapi standar banget. Kayak mungkin makanan yang udah mulai bosen kali dia. Beda sama ketika dikasih kecoa dobia. Level kesenangannya itu beda. Jadi ketika dikasih jangkrik memang beda level kesenangannya si ikan ini. Nggak kayak ketika dikasih kecoa dobia. Jadi memang tuh malah dilepeh kan. Kalau ulet Jerman lebih praktis. Dan ulet Jermannya kalau bisa pasti kasih arwana mati ya, saran saya nih. Soalnya takutnya dia gigit. Nah, cara matiinnya daripada ribet mendingan cemplungin ke air aja nih. Dia dalam waktu 1 menit mati kok.
Nah, kalau udah mati begini, jadi aman buat arwana. Ya sahabat, jadi kalau misalnya kita punya ikan arwana, supaya airnya jernih terus dan terbebas dari penyakit, kalau bisa usahakan air selalu diganti minimal seminggu sekali. Kalau bisa sih 3 hari sekali. Digantinya nggak usah semua, cukup 50% maksimal dari total air, tapi disedot. Jadi bawah-bawahnya bisa disedot, kotoran-kotorannya itu disedot semua, disedot sampai 50%, habis itu diganti air baru. Kalau kita ganti air semuanya bisa stres, malahan ada sampai mati kadang-kadang. Dan airnya pastikan ya, karena kan arwana walaupun di alam sebenarnya dia hidup di sungai, tapi kan sungai airnya banyak. Kalau kita cuma di akuarium, maka airnya harus berkualitas, karena kalau airnya jelek maka dia terperangkap di air yang jelek selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Maka pastikan airnya bagus. Kalau di daerah Jakarta susah dapat air yang bagus, mungkin bisa pakai air isi ulang. Ya lebih mahal sedikit, tapi memang daripada nanti arwana kita kenapa-napa kan. Ya buat menjawab pertanyaan, filternya pakainya apa? Nah filternya pakainya, yang pertama saya pakainya ini, pakai net di tukang akuarium, tukang ikan biasanya ada. Lalu skat yang kedua saya pakai kristal bio atau semacam kayak batu kambang gitu, tapi kristal. Terus dikasih sedikit filtrasi lagi, sama kristal lagi, sama sedikit karang jahe. Terus yang terakhir pakai keramik. Nah ini udah cukup jernih banget nih. Kalau bisa jangan dikutak-kutik. Kalau udah stabil begini, udah ada bakteri ini udah pada hidup di situ, jangan dikutak-kutik lagi. Paling kalau memang misalnya mau, ini nggak usah, dibiarin aja. Ini mungkin bisa sampai bertahan sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Ini biarin. Kalau karang jahe ini bisa diganti yang baru aja. Ganti yang baru. Kalau nggak mau pakai karang jahe juga nggak apa-apa, nggak usah pakai. Nah ini nih, ini perlu diganti sekitar 2 minggu sekali. Buang aja, ganti yang baru. Kristalnya biarin karena ini bisa lama. Ini juga bisa lama. Paling diganti yang ini. Ini bisa diganti. Ganti yang baru, ganti yang baru, ganti yang baru. Kalau mau naruh ini atau ini di sini juga boleh. Tapi lebih sering ganti, seminggu 2 minggu sekali lah ganti. Ini kan harganya murah banget kali ini. Ini harganya sangat murah. Filter gini. Belum pokoknya. 10 atau 1,20 m nih. Tuh. Ini kan jadi kelihatan kecil di sini, di rumah saya kelihatan gede banget karena akuariumnya kecil. Mantap.
Ya, kita coba kasih makan Atabako. Atabako.